Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah manajemen strategik. Kenalin, aku Minjik alias Mimin Strategik. Di video kali ini, Minjik akan membahas terkait topik, definisi, dan ruang lingkup dari manajemen strategi. Yuk kita simak bersama. Nah, sebelum lebih jauh mengenai manajemen strategi, Minjik mau tanya dulu nih, apa sih pengertian dari manajemen strategi? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dari penjelasan tadi, teman-teman udah tahu dong nih terkait pengertian manajemen strategi. Eits, tapi tunggu dulu teman-teman, karena selanjutnya ada yang lebih menarik mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dari manajemen strategi. Yuk kita dengarkan sama. Tujuan dari manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian sehingga dapat memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Setelah menyimak seksama terkait tujuan dari manajemen strategi, dan untuk lebih jelas lagi, Minjik akan sebutkan juga deh jenis-jenis dari strategi. Jenis-jenis strategi. Pertama, strategi tingkat korporasi adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, beroperasi di beberapa pasar atau industri secara bersama. Yang kedua, strategi tingkat unit bisnis adalah tindakan diambil perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam satu pasar atau industri. Teman-teman, walaupun ruang lingkup manajemen strategik terbagi menjadi eksternal dan internal, keduanya saling berhubungan nih. Biar makin gak penasaran lagi, Minjik akan jelaskan. Ruang lingkup manajemen strategi. A. Lingkungan eksternal. Pertama, lingkungan umum, meliputi ekonomi, politik hukum, sosiokultural atau budaya, teknologi, dimensi internasional seperti globalisasi dan paham ekonomi, dan kondisi lingkungan alam. Kedua, lingkungan khusus meliputi pemilik atau stockholder, pelanggan atau customer, klien, pemasok atau supplier, pesaing suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. B. Lingkungan internal. Pertama, manusia, spesialis dan manajerial personal. Kedua, finansial, sumber alokasi dan kontrol dana. Ketiga, fisik atau gedung, kantor, dan lain-lain. Keempat, sistem dan teknologi. Kelima, sistem nilai dan budaya organisasi. Kira-kira dari penjelasan tadi, teman-teman semua sudah paham tidak mengenai manajemen strategik? Wah, tidak terasa kita sudah memasuki materi terakhir terkait manajemen strategik nih. Sebelum kita ke pembahasan, Minjik mau nanya, apa yang teman-teman ketahui mengenai keunggulan kompetitif? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita perhatikan. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ialah pemenuhan kebutuhan pelanggan baik secara lebih efektif dengan produk atau layanan yang pelanggan hargai lebih tinggi, atau lebih efisien dengan menyediakan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya konseptual dan fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan unggul di atas para pesaingnya. Dalam keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan tingkat lebih baik di pasaran. Profesor Harvard Michael A. Porter
menyatakan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan cara: pertama, produk dan jasa dengan harga murah; kedua, produk dan jasa yang berkualitas; dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Sekarang kita sudah tahu dan paham gambaran besar dan inti dari manajemen strategik, dari pengertiannya, tujuan, jenis, proses, ciri-ciri ruang lingkup, dan penjelasan mengenai keunggulan kompetitif. Maka dari itu, manajemen strategik sangat penting kita pelajari, dan Minjik senang sekali bisa berbagi ilmu ke teman-teman semua. Demikian untuk pembahasan kali ini. Minjik ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga hari kalian menyenangkan.